Bersama kami di Regi Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Gajah Tunggal atau saham Gigitel ya. Ini kita lihat laporan keuangan kuartal pertama 2025. Di sini ada presidennya, kemudian ada direkturnya. Presidennya ada Sugeng Raharjo, kemudian direkturnya ada Kesu Wono. Untuk nama kantor mereka sama juga ya, di Jahe Muruk nomor 8. Untuk kinerja kali ini kita lihat dulu laporan keuangan kali ini nilainya itu dia jutaan. Nilai jutaan dan bentuknya itu dia rupiah. Jadi nanti cash saja dan 1 juta rupiah. Cash setara cashnya kita lihat dia agak sedikit berkurang. Tapi pertanyaan ini terlihat meningkat ya. Kalau persediaan dia meningkat juga, meningkat kurang lebih sekitar 250 miliaran ya. Dia persediaan meningkat sekitar 250 miliaran. Ini yang masalahnya yang kami lihat ini piutang ini dia meningkat cukup banyak, apalagi yang pihak berhasil masih cukup banyak di sini ya. Jika dibandingkan dengan yang pihak ketiga, dan persediaan meningkat kurang lebih 250 miliaran. Total aset lancarnya kita lihat dari 9,3 triliunan menjadi 9,8 triliunan. Untuk asetnya sendiri dia meningkat tapi gak begitu banyak ya, meningkat sedikit saja. Total hutangnya kita lihat dari 11,1 triliunan sekarang menjadi 11,6 triliunan, meningkat kurang lebih sekitar 500 miliaran. Sedangkan ekuitasnya ini dia meningkat kurang lebih sekitar 300 miliaran aja ini ya. Untuk ekuitas berarti dia peningkatannya itu lebih kecil daripada hutangnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini posisinya itu dia hutangnya masih lebih besar daripada ekuitas. Kemarin kalau kami lihat ini trennya ini semakin baik ya, tapi kayaknya kali ini dia hutangnya malah meningkat lebih banyak daripada ekuitas itu sendiri. Nah malah meningkatnya itu sampai 500 miliaran ya kalau kita bilang. Pendapatannya ikut turun. Ini ada bahan penjualan dan lain-lain. Nah di sini ada perubahannya yang cukup berarti, yaitu di mana keuntungan atau kerugian mata uang asing. Kemarin mereka rugi sekitar 38 miliaran, sekarang menjadi untung 142 miliaran. Dan total laba ruginya itu dia dari 338 miliaran menjadi 353 miliaran. Di sini kalau kita lihat ya, berarti dia meningkatnya itu dia sedikit saja. Sebenarnya kalau dia bukan karena keuntungan kurs mata uang itu, dia sudah menunjukkan penurunan laba. Nah jadi kita harus pahami, kita perlu lihat juga sebenarnya dia kan tadi penjualannya turun. Nah berarti dia kalau bukan karena keuntungan kurs itu, dia sebenarnya labanya udah turun. Tapi karena kursnya itu dia untung ratusan miliaran, jadinya labanya terlihat meningkat ya. Berarti ini bukan pure karena karena bisnisnya itu, karena operasionalnya itu. Jumlah karyawan di sini kita lihat tampak meningkat ya. Meningkat kurang lebih sekitar 22 orang. Lalu di sini ini kita skip. Tapi sebenarnya memang beberapa perusahaan mencetakkan kinerja yang terus melemah dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin kami lihat beberapa perusahaan memang penjualan itu terus turun, laba terus turun. Dan di saat seperti ini mungkin karena kita lihat harga saham kan agak sedikit turun. Nah yang perlu kita pahami, ada beberapa perusahaan yang outperform juga. Nah ada beberapa perusahaan yang walaupun kondisi ekonomi sedang melemah, mereka tetap mencetakkan kenaikan penjualan ataupun kenaikan laba, bahkan ada yang berkali-kali lipat. Nah itu kita harus pintar dan membeli perusahaannya. Kasnya ini kita lihat dari 300 sama aja yang kasih tangan. Kas di bank, deposito berjangka, nah 360 di bank pihak ketiga. Ini yang Bank Sentral Asia dia agak sedikit meningkat ya. Kemarin mereka simpan 327 miliar, sekarang meningkat sedikit ya. Jumlah rekening giro pun menurun ya. Ini mereka ada simpan deposito juga, ada US dollar, ada yang rupiah. Deposito berjangka.
Nah, dia mengalami peningkatan. Ini kita lihat, ini piutangnya berdasarkan pelanggan. Pihak berasal ini masih banyak ya, kayak Gajah Tunggal yang di USA. Nah, ada yang di Global Trading, ada di Kanada, Anhui. Tapi udah gak ada yang Anhui ya. Menurut kami kayak gini. Ini selama mereka masih ada pihak berasal ini, menurut kami kurang suka ya. Karena pihak berasal gak cukup banyak dari kemarin-kemarin. Tapi yang kemarin-kemarin itu dia penjualnya meningkat, lalu dia labanya itu dia bisa meningkat. Namun kali ini kalau kita lihat penjualan yang sedikit menurun ya. Persediaan kita lihat, nah barang jadi dia meningkat dari 1 triliunan sekarang menjadi 1,1 triliunan. Lalu ini pokoknya dia meningkat lah ya, persediaan kami meningkat 200 miliaran. Makanya kalau menurut kami ya, ini karena dia kan persediaan meningkat dan labanya itu sebenarnya dia kan kita lihat dari konsensus siklus. Memang jika dia ada persediaan seharusnya mereka mencetak laba lebih tinggi daripada tahun lalu. Tapi yang masalahnya itu di mana ada kenaikan laba itu hutangnya itu dia cukup banyak. Itu yang menjadi persoalan menurut kami ya. Kami merasa hutangnya itu ketika sebuah perusahaan mencetak laba, mengapa mereka harus terus menambah hutangnya? Penambahan hutang tetap ada namanya biaya keuangannya. Di saat-saat seperti ini terus menambah hutang itu menurut kami agak unwise ya. Saya gak tahu juga atau percaya dengan bisnis di masa depan. Kalau soal laba itu sebenarnya masih oke lah ya, masih oke. Walaupun dia terlihat menurun, tapi dia persediaannya itu dia meningkat. Walaupun yang beberapa perusahaan ada juga yang mencetakkan kenaikan penjualan. Modal saham kita lihat di sini, Denham 40,1, Compagnie Financière Michelin 10%, Pak Loken Hong 5,3%, 5,39%. Dan kalau kita di sini memang Pak Loken Hong terus menambah kepemilikan. Nah, mungkin dari yang beberapa tahun lalu hingga sekarang masih menambah kepemilikan, maka sekarang menjadi 5,39%. Dan itu jumlahnya itu pokoknya ada taruh 187 juta lembar. Nah, 187 juta lembar ya. Jadi nanti dikali saja dengan harga sahamnya, kita udah tahu itu taruh berapa miliaran tuh. Penghasilan komprehensif lainnya hasil siklus. Nah, ini hasil siklus karena penjabaran dan lain-lain. Penjualan bersihnya. Kita lihat apakah lebih banyak pihak berasal ataukah pihak ketiga. Pihak berasal ternyata sedikit aja ya. Dia agak sedikit menurun. Pihak ketiga dia meningkat. Yang lokal 3,47 triliunan. Nah, dia yang lokal dia meningkat. Yang ini ekspor, tapi berarti selama ini dia yang berkurang itu yang dia pihak berasal. Ini bebannya, ada biaya bahan baku dan lain-lain. Mengapa tadi kami bilang agak susah ya yang apanya? Karena penjualan dia menurun, tapi beban dia kalau kami lihat dia masih meningkat ya. Nah, jadi dia lebih ke siklusnya untungnya. Dan persediaan itu kita pun nengok apakah bisa terjual atau enggak. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.